Biasanya sudah mandi belum? Belum ya, harusnya ya. Normalnya sih belum ya. Nah, belum ya. Nah, itu masih sehat berarti kalau belum mandi ya. Atau sudah mandi itu saya curiga nih. Pagi-pagi puasa di rumah mandi ya. Pasti mandinya mandi wajib. Kalau enggak, tadi mandinya sebelum sahur orangnya. Sebelum sahur mandi dulu. Apalagi yang ngekos. Tapi kalau yang di rumah sih enggak sih. Oke, kita untuk setelah UTS itu harusnya materinya praktikum di lab. Kita di lab harusnya megang alat idealnya ya, megang alat. Ya memang saya itu dosen yang membenci perkuliahan online ini ya. Yang lain pada senang kuliah online, apalagi ibu-ibu tuh ya. Saya malasnya bukan main perkuliahan online karena saya dosen praktek ya, jadi kita nggak bisa praktek. Minimal mungkin kalian wah bisa pakai simulasi ya, tapi kalau simulasi itu nanti nggak bisa mendapatkan esensi praktikumnya. Antara lain mungkin kalian nggak pernah merasakan kesetrum lah ya. Padahal di praktikum itu tujuannya kan biar kesetrum, biar ketusuk pin dan lain sebagainya. Ya tapi ya mau gimana lagi ya. Semoga semester depan lah sudah bisa tatap muka secara offline untuk praktikum microcontroller itu, karena itu cukup penting. Kalau hardware software saja saya rasa ya kalau mungkin kalian sudah bisa memahaminya, nggak susah-susah amat kalau pakai simulasi. Semoga nanti bisa. Nah, dan parahnya kalau praktikum saya itu nggak punya slide-nya, nggak punya presentasi. Nanti untuk setelah UTS ini nanti perkuliahan akan lebih dipandu oleh asisten ya. Di saya standby aja lah, gantian dengan asistennya. Kemarin sudah full sama asisten. Jadi kalau praktikum sama seperti Komdat itu kan bareng asisten ya, bareng-bareng dengan asisten saya rasa sudah mewakili, karena ya videonya juga biasanya sudah saya bikin kalau Komdat. Kalau hardware software sih belum ya, karena memang ya harusnya praktek langsung. Paling asistennya ini sudah kumpul semua ya, Mas Leon, asistennya sudah kumpul semua? Hadir Pak, sudah. Sudah ya. Nanti kenalan ya. Saya pembukaan dulu aja. Mungkin flashback aja dulu. Ini sama pakai slide yang dulu pernah saya tayangkan. Karena ini nanti kita kita praktikum ya, pakai simulasi mungkin ya. Saya cuma ingin flashback kira-kira kalian masih ingat nggak sih dengan motherboard, karena praktikumnya merakit PC ya. Di lab itu ada sih motherboard ya, nggak sebagus ini ya motherboard. Yang penting kalian bisa pakai. Ada prosesornya, bisa dicopot, dilepas RAM dan lain sebagainya, itu bisa dicopot dan dipasang lagi, bongkar pasang di lab itu ya ada. Yang rusak ada sehingga kalian bisa leluasa memakainya, yang hidup ada sehingga kalian bisa tanggung jawab untuk memakainya ya. Jadi kalau yang rusak kalian mungkin bisa sesuka hati ya, asal pasang, cepet-cepetan masang itu masih bisa. Tapi kalau yang hidup kalian harus mempertanggungjawabkan apa yang kalian pasang. Kalau sampai rusak ya tamatlah kalian. Oke, mungkin masih ingat dengan angka-angka ini, komponen-komponen ini ya. Masih atau enggak? Masih ingat enggak? Insya Allah ingat. Insya Allah ya. Nomor 9 tuh apa nomor 9 itu? Nomor 9, ada yang tahu nomor 9? Biar enggak ngantuk. Oke, front panel nih Mas Muhammad. Muhammad siapa ini? Muhammad Abi ya. Muhammad Abi ini kayaknya teknisi PC nih ya. Hafal banget ya nomor 9 ini front panel. Front panel, jadi nanti diingat lagi ini masangnya biasanya agak ribet ya, masang front panel itu. Tergantung casing kalian ya. Front panel PC itu kayak gini nih yang masangnya agak ribet. Di situ nanti, nah kalau power dan lain sebagainya kurang lebih seperti ini. Jadi nomor 1 dan 3 itu adalah pin hard disk untuk lampu hard disk, kemudian 2 ya tergantung sih biasanya. Tapi umumnya seperti ini ya. Jadi umumnya tuh seperti ini, power LED. Ini nggak umum deh, umumnya itu
Oh iya, umumnya seperti ini. Jadi hard disk, power di sini, lampunya. Kemudian ini power dan reset switch. Kemudian biasanya ini nggak dipakai sih yang nomor 9 ini. Cuman ada seperti ini. Jadi ada hard disk, ada power ya, lampu indikator LED-nya, sama ada resetnya. Ini untuk front panel. Kalau USB ada yang langsung colok seperti ini ya. Tinggal pakai, nggak mungkin kebalik. Jadi aslinya merakit PC itu tidak lebih susah dari main Lego aslinya ya. Tidak mungkin terbalik. Tapi harus hati-hati ya, karena ini front panel ini jarumnya kecil-kecil. Takutnya kalau kalian salah mencolokkan, nah ini jarumnya tuh kecil-kecil seperti ini. Itu yang tercolok itu malah jempol kalian ya. Jadi jangan buru-buru, hati-hati. Oke, itu untuk front panel. Kalau nomor 11 mungkin ada yang ingat apa ini ya? Coba saya tunjuk. Rita mungkin, ini Rita Ayuning. Nah, nomor 11 ini apa, Rita? Rita ada kan, Rita? Wah, jangan ditinggal tidur ini ya. Sepertinya sih demikian. Ada nggak ini? Halo, halo? Halo? Wah, tidur ini anaknya ini ya. Atau mungkin siapa? Raditya Bagaswara ini. Ada nggak Raditya Bagaswara? Halo Pak. Ya, nomor 11 ini apa? Masih ingat nggak? Masih ingat nggak nomor 11 ini? Nggak ingat Pak. Waduh, mantap sekali ya. Dulu nggak ingat. Ingat ya, maunya nggak ingat gitu aja ya. Iya Pak. Mantap. Kemudian ada mungkin yang ingat Muhammad Aditya. Muhammad Aditya Wijaya. Bendera Inggris nih. Pinter bahasa Inggris. Lupa juga sepertinya ya. Muhammad Aditya. Atau malah tidur ini anaknya ini. Pada tidur ya kalian ya. Muhammad Aditya. Wah, tidur bener ini. Okta Eka. Halo, Okta Eka. Tidur juga. Ya. Nah, kuliah pada tidur gini kok. Pada nanyain presensi kan. Kalau suruh ngitung presensi kan juga males banget kan. Yang penting kalian udah nanyain presensi ini sok-sokan aja, sok keren aja ini nanyain presensinya mana Pak. Padahal cuma mau tidur lagi saya Pak. Kan intinya. Sylvia Indra, ada nggak Sylvia Indra di sini? Halo? Halo, halo? Halo Pak, Halo, nomor 11 ingat nggak nomor 11? nggak ingat Pak. Waduh, nggak ingat ya. Sudah dulu lupa, sekarang nggak ingat ya maunya ya. Oke ya, nomor 11. Nomor 11 ini ya memang mungkin kalau komputer-komputer zaman dulu yang kita rakit di lab juga nggak ada ya nomor 11 ini. Nomor 11 ini adalah port untuk SSD atau M2 yang NVMe atau M2 itu lewat seperti itu. Jadi sekarang sudah zaman 2021 ya. Kalau kalian masih pakai hard disk itu seolah-olah kalian itu mahasiswa angkatan saya ya. Mahasiswa zaman sekarang itu pakainya SSD. Kok M3? M3 mah. Nah, M2. Bentuknya seperti ini ya. Ini pengganti hard disk, pengganti SSD. Nah, masangnya di bagian sini. Kalau ini kakinya ada di belakang. Kalau contoh di sini slotnya ada di depan. Ya, ini slotnya di depan, kalau ini di belakang. Ya sama aja sih, cuman bolak-balik. Ya, bentuknya seperti ini ya SSD-nya. Ya, jadi kalau kalian besok ketemu seperti ini bukan antina WiFi ya, ini SSD. Nah, kalau nomor berapa ya? Nomor 8 ini apa nomor 8? Masih ingat nggak nomor 8? Nomor 8 siapa ini ya? Ngarfan Doi Baktiar, ada nggak Ngarfan? Halo Ngarfan, tidur juga ini. Tidur juga ya, oh mantap ya.
Jadi jangan salahkan saya besok ya kalau waduh saya nggak bisa ngerakit PC. Kalian nggak bisa ngerakit PC, jangan salahkan saya karena kalian lebih mementingkan tidur ya. Ya namanya puasa lah, saya maklum lah. Hana Oktavian, ada nggak Hana Oktavian? Halo, halo, Hana. Halo Pak, halo. Halo, nomor 8 apa? Lupa Pak. Lupa juga ya. Oh, mantap sekali. Nah ini saya sedihnya kalau kuliah online gini ya. Materi diajarkan 15 menit kemudian lupa semua. Bahkan mungkin nama kalian sendiri aja kalau disebutkan online juga lupa ya. Waduh, nama saya siapa ini ya. Lupa gitu ya. Ini besok belum kalau kuliahnya tiba-tiba offline, kalian datang ke kampus, keliru juga ini. Kampusnya itu yang mana? Kalian kan belum pernah masuk kampus ya. Kampusnya di mana? Gitu. Oke, jadi lupa. Coba Vilda Putri, ada Vilda Putri? Vilda, halo? Ada. Ada ya. Nomor 8, ingat nomor 8? Nggak tahu slot apa. Oh, nggak Yang tahu 8 juga. atau yang slotnya? Yang 8 ini ya, saya kotain 8 ini. Apa ya? Di kotaan ini. Lupa juga ya? Iya, nggak tahu. Iya, lupa juga. Padahal ini adalah salah satu slot yang disukai anak cowok ini biasanya. Karena biasanya sering pasang kayak gini banyak-banyak ya. Biar kalau nyimpen film itu bisa banyak ya. Jadi nomor 8 ini adalah fungsinya. Wah, malah Ngarfan live ini. Udah nggak kuat ini Ngarfan ini ya. Bayu juga live ini ya. Mantap sekali. Banyak yang live meeting. Ditanyain malah live meeting ya. Ya, nomor 8 ini slot untuk harddisk SATA. Harddisk SATA. Harddisk zaman dulu. Cuaca buruk. Kemarin tuh ada yang alasan, Pak, saya nggak ngumpulin UTS karena listriknya lagi mati, nggak bisa ngumpulin nih. Kemudian dibalasnya gini, bukan mahasiswa saya sih, salah satu dosen. Kamu di daerah mana? Kebetulan saya kenal di root PLN seluruh Indonesia. Daerah mana nanti saya teleponkan biar langsung suruh saya nyalakan. Kader ya. Nah, memang dosen tersebut mantan dirut PLN di Jogja, ya mantan dirut PLN di Jogja. Alasannya pakai alasan mati listrik ya, bunuh diri itu ya. Kalau nggak mau ngerjain bilang aja Pak saya malas ngerjain UTS ya, itu malah lebih jujur. Saya malah senang kayak gitu. Karena mudah ngasih nilainya, tinggal kasih E gitu kan ya. Jadi, atau D lah ya, minimal D. Jadi kalau kasih A kan nanti pada komplain. Kemudian ini nomor 8 tadi, masih nomor 8 itu adalah slot SATA ya. SATA itu untuk harddisk ya. Nah, seperti ini ya slotnya SATA. Harddisknya ada yang besar, ada yang kecil. Kalau yang kecil itu biasanya untuk laptop. Atau mungkin kalian punya casing yang compact, casing yang kecil. Itu biasanya pakai yang SATA ini, slotnya kecil. Nah, seperti itu ya. Nomor berapa yang? Nomor 1 nih, tadi belum saya tanyakan ya. Nomor 1 ya. Nomor 1 Wahyu Dwi Har siapa ini? Hartanto atau siapa? Wahyu Dwi Har. Ya Pak. Nah, nomor 1 apa itu nomor 1? Tempat untuk CPU Pak. Oke, nah ini ya masih ingat, masih sadar ya, ya. Puasa ya? Iya Pak. Puasa ya. Sudah haus belum? Ya ngopi-ngopi dulu kalau ngantuk nggak apa-apa. Kalau lupa puasanya boleh. Nomor 1 itu tempat untuk CPU atau prosesor ya. Jadi itu prosesor tipenya ada 2. Ada LGA dan ada LGA. Ya, LGA itu apa LGA? Ingat nggak LGA? Intel kan Pak. AMD juga ada. AMD Threadripper itu ada LGA nih. AMD itu LGA. Threadripper.
Juga ini LGA. AMD ini punyanya AMD ini. LGA, saya yang ingat enggak LGA. LGA. Apa LGA? Masih ingat ya? LGA. Ada tiangnya atau enggak? Maksudnya gimana? Maulidan. Bisa open mic enggak? Maulidan. Bisa open mic enggak? Maulidan. Itu pak tiang yang buat nyolokin. Tiang chip, tiang itu kan tiang listrik. Apa sih ya namanya? Kamu istilahnya keren lah, bagus lah. Tiang. Pin. Besok jadi asisten ya, Mas ya. Pakai bahasa mesti bagus ini ya. Tiang ya. Pin ya. Jadi pin LGA itu Land Grid Array. Nah, gini bedanya kalau LGA vs satunya PGA. PGA satunya. Nah, kalau PGA itu tidak ada tiangnya ini ya, tiangnya ada banyak ini. Ya, kalau bagus Mas istilahmu Mas tiang. Ya kalau LGA nggak ada tiangnya ya, jadi polosan kalau LGA. Seperti itu, ini prosesor yang mikir di komputer. Nah, kalau besok ngerakit komputer PC itu jangan sampai kebalik karena ini nggak bisa kebalik ya. Kalau kalian muter-muter kebalik, kalian paksakan patah. Bagaimana biar nggak kebalik? Nah di sini di sebuah prosesor itu ada, nah ini lubang-lubang seperti ini ya. Ini kelihatan nggak? Kursor saya kelihatan ya. Nah di sini sama ada segitiga kecil. Itu dipaskan ke motherboard. Di sini ada kalau nah ini ada segitiga kecil ini di sininya. Ada segitiga kecil ya, nanti disesuaikan. Kalau Intel, kalau AMD juga ada ya segitiga kecilnya di mana ya. Nah ini ada segitiga ya, penanda segitiga. Nah ini harus disesuaikan dengan segitiga yang ada di soketnya. Ryzen socket. Nah, di sini ada segitiga juga. Posisinya, nah ini ada, harusnya ada kelihatan. Kalau nanti kalau kalian megang CPU-nya langsung kelihatan ada segitiga kecil di pojok kiri bawah biasanya. Nah, jadi jangan sampai kebalik. Kalau AMD, kalau sampai kalian kebalik, kalian paksakan tekan, ya patah pinnya ya. Yang PGA seperti ini. Jadi ini harusnya tidak ada pemaksaan sama sekali kalian memasangnya. Pin ini kalian angkat, dongkrak ke atas ya, geser ke kanan dikit langsung ke atas. Baru sesuaikan segitiganya ini. Biasanya ada di kiri bawah, biasanya ya tergantung nanti peletakan soketnya ini sama si vendornya motherboard ya, nggak harus di kiri bawah, tapi dicek saja. Jadi perhatikan aja paling kalau besinya ini begini ya di atas ini. Berarti segitiganya ada di kiri bawah ini kalau AMD. Ini tinggal dibuka aja, ditaruh. Itu pasti masuk. Baru dikunci lagi, besinya ini baru dikunci. Ini agak susah ya kalau... Oke lanjut, kalau nomor 3. Nomor 3 tadi belum ya? Nomor 3. Apa nomor 3? Apa ya? Tadi, saya bingung nih. Ada Nisa Alfiani, ada 2. Halo Nisa Alfiani. Ada 2. Iya Pak. Oh, di tempat saya ada 2. Ini nomor 3, ingat nggak? Apa ini? Slot RAM bukan Pak? Wah ya, benar sekali ya. Slot RAM. Nah, ini masih ingat ini. Wah ayamnya itu minta disembelih itu enak itu dibakar itu suara ayam. Ya. Itu slot RAM ya. RAM. Soket sih, RAM slot. Nah, yang seperti ini. Jadi kalau RAM itu slot RAM perlu dilihat pojok kanan kiri. Nah, itu ada pin putih seperti ini ya, pin putih. Itu fungsinya untuk mengunci RAM. Jadi kalau mau masang, nah itu dalam posisi pinnya ini dibuka semua, kanan kirinya dibuka. Ya. Dibuka. Perhatikan ini notch-nya ini,
cekungannya di RAM. Di RAM itu ada cekungan seperti ini, perhatikan ya. Jangan kebalik, kalau kebalik kalian paksakan juga nggak akan mau, karena ini ada polisi tidurnya istilahnya ya, atau apanya. Saya mau pakai istilahnya Maulana tadi, Maulidan tadi ya. Ada polisi tidurnya di sini ya. Nah, ada jendulanya di sini. Itu sesuaikan dengan yang ada di slotnya. Baru kalian pasang. Dan perlu diperhatikan RAM DDR1, DDR2, DDR3 itu berbeda di sini, DDR4 juga berbeda. Semuanya berbeda. Jadi kalau slotnya DDR1 ya hanya bisa dipasangi DDR1, slotnya DDR4 hanya bisa dipasangi DDR4 dan seterusnya. Jadi ini nanti ditekan, kalian tekan, kalau masang nanti otomatis terkunci. Wah, ini ada gambarnya nih. Ada nggak ya yang sudah terkunci RAM-nya ya? RAM isi. Nah, kalau terkunci nanti, oh ini masih jengat ya, sudah tidak jengat mana ya? Nah ini sudah tidak jengat lagi nih, terkunci rapat. Jadi ketika kalian tekan ini otomatis ngunci, ya otomatis ngunci. Jadi nggak perlu kalian geser-geser lagi nih, ya yang ada di pinggir ini pin, langsung otomatis. Nah melepasnya bagaimana? Melepasnya kuncinya ini kalian tekan saja, tekan keluar ke samping kanan kiri, kalian tekan, itu otomatis RAM-nya nanti lepas sendiri. Tinggal ambil. Jangan langsung cabut RAM-nya ya, nggak bakalan bisa karena ada pengunci di sini. Itu untuk slot RAM ya. Tipenya macam-macam ya, RAM itu DDR sampai ada yang warna-warni, ya, warna-warni seperti ini. Kalau merah nanti untuk meningkatkan performa, kalau biru biar tambah dingin gitu ya. Kalau hijau nanti hemat energi. Kalau kuning nanti jauhkan dari sungai ya, nanti ya, bahaya kuning-kuning di sungai. Kalau putih, nah itu nanti sudah level maksimal itu ya. Nah, itu kalau putih sudah terbang, siap-siap terbang ke alam gaib. Enggak ya, ini cuman gimmick ya, lampu-lampu seperti ini cuman gimmick. Ini untuk memancing anak-anak SMP itu biar seneng RAM ya, anak-anak FF itu biar berpindah dari FF. Oh, sama aja deh anak FF, nggak mungkin rakit di sini ya. Main Terus kalau sudah insaf dari FF itu baru ngerakit PC. Biasanya kalau sudah oh iya, warna berarti ya warna ungu nambah FPS ya, warna ungu nambah FPS. Di sini ada yang sering terawih sambil kristal. Perlu di sliding ya sebenarnya. Boleh-boleh aja ya, bercanda itu kalau anak kecil itu biarin ya. Tapi kalau anak segede kalian terawehan freestyle ya, perlu diruqyah sepertinya ya. Kalau masih anak TK, anak SD lah, mereka belum tahu, belum balik lah ya. Wow, ini Rizky ini dulu pas kecil sering freestyle ini ya. Rizky Bintang Saputra ini di chat ini. Ya. Ternyata dari dulu kali kau mungkin ya Pak pencetusnya freestyle ini ya. Ya. Oke, yang penting lagi kalau ngerakit, nah nomor 7 ini apa? Nomor 7 ini yang cukup penting kalau ngerakit. Nomor 7 A dan B. Nomor 7 A dan B. Siapa ya? Mungkin masih ingat. Senopati. Senopati ingat nggak? Nomor 7. Halo Senopati. Wah ini tidur juga ini sebenarnya. Atau lagi freestyle juga ini. Robi Agil ada. Robi Agil atau tidur juga ini. Ada tidur ya. Kuliah jam 7 tuh. Atau sedang upacara mungkin ya. Raihan. Oh, power socket Raditya. Ya, benar sekali ya. Ini untuk listriknya. 7A, 7B ini untuk listriknya. Jadi ini untuk power socket. Sebentar, mana tadi? Nah, power Nah, ini power socket ada 2 ya, CPU untuk CPU dan motherboard. Motherboard dulu. Nah, seperti ini bentuknya. Kalau dulu warnanya putih seperti ini nggak masalah sih ya, warnanya putih seperti ini. Kalau sekarang motherboard yang lumayan mahal itu hitam semua ya kabelnya.
Ini power supply. Kalau dulu ada yang 24 pin, nah, maaf 20 pin seperti ini, hanya 20 pin. Sekarang semuanya hampir rata-rata, ya hampir semuanya sudah nggak ada yang 20 pin lagi, tapi 24 pin. Ada yang kecil, kalau mini ETX itu beda lagi powernya, atau server mini ETX itu beda lagi powernya. Ya, tapi yang umum seperti ini nanti. Ya, bentuknya 24 pin. Kalau mau ngecek, biar nyala, yang dihubungkan adalah kabel warna, ingat nggak warna apa kabelnya? Biar ngecek CPU. Ngecek CPU, ngecek power supply, maaf, ngecek power supply. Hitam dan hijau, Pak. Nah, hitam dan hijau. Ini Muhammad, siapa tadi? Muhammad Iqbal, Pak. Wah, Muhammad Iqbal. Ini kayaknya teknisi juga ini Muhammad Iqbal ya. Sama dengan Muhammad. Tadi banyak Muhammad di sini ya. Alhamdulillah ya. Ya, jadi hitam dan hijau kalian hubungkan pakai pen saja atau pakai pinset itu. Nah, nanti kalau kipas power supply-nya ya yang apa? Kipas yang ada di power supply itu menyala, berputar. Nah, itu berarti power supply-nya masih bisa digunakan mungkin ya, masih nyala lah. Setidaknya masih nyala, masih bisa dinyalakan. Nggak tahu masih normal atau tidaknya nggak tahu, tapi setidaknya masih bisa digunakan. Itu ngeceknya pakai itu ya. Kalau untuk CPU tadi ada yang CPU. Nah, CPU itu yang di 7B ini ya, yang di 7B. Merah sama hitam untuk mengatakan wah ini Rizky Bintang kreatif ini. Nanti dicoba ya Rizky itu ya. Nanti ada apa namanya? Fitur power supply ya, kalau merah dan hitam itu dihubungkan, atau kuning dan hitam. Kalau merah kurang greget sih, kuning dan hitam itu dihubungkan, itu fitur di power supply untuk self destroyer ya, self destruction itu ya. Nah, itu meledak otomatis diri sendiri, itu fitur itu. Silakan hubungkan yang kuning sama hitam. Kalau merah masih kurang hancur ya. Kalau merah paling baru asap lah. Fitur smoking, fogging ya, power supply bisa untuk fogging ya, hitam dan merah mungkin. Kalau fitur kembang api kuning dan hitam itu dihubungkan. Fitur kembang api ya. Tapi itu fiturnya sama seperti airbag, sekali pakai buang ya fiturnya ya. Airbag di mobil itu kan ya, kalau kamu mau memakai fitur airbag itu kan cuma sekali pakai ya, sekali pakai buang, harus ganti lagi. Sama ya fitur kembang api, menghubungkan kabel kuning di sini plus 12 volt dengan hitam itu ground. Nah, otomatis akan terjadi konsleting ya power supply-nya. Kalau kalian hubungkan kuning dan hitam, konsleting ya, namanya konslet. Terbakarlah itu power supply ya. Nah, coba kita cek. Nah, kurang lebih nanti akan jadi fitur ini ya. Fitur mengaktifkan fitur kembang api seperti ini ya. Paling enggak ya jadi terbakar lah. Kalau di prosesor tadi, ke prosesor mana sih? Nah, ini prosesor ada yang 4, ada yang 8. Ya, normalnya 4 sih, normalnya 4. Tidak normalnya 8, bahkan ada yang 12. Itu tergantung, nah ini ya. Normalnya 4. Kok ini 8 ya? Nanti takutnya kalian lihat yang 4 dikira palsu. Yang 4 tetap bisa ya. Yang 4 tetap bisa, 8 bisa. Bedanya apa? Kalau 4 itu biasanya untuk prosesor-prosesor yang ya prosesor mainstream lah, prosesor entry level mainstream biasanya cuma 4. Ya, motherboard yang entry level juga biasanya cuma 4. Dia nggak support dengan prosesor-prosesor yang butuh listrik besar. Kalau 8 ini ya ini support sampai listrik yang besar. Prosesor-prosesor yang kencang itu biasanya support. Nah, kemudian yang untuk rakit PC lagi nomor 4 ini, nomor 4. 4 siapa ya? Masih ada yang ingat ya nomor 4? Saya selalu tunjuk aja ini. Tadi Senopati udah, Tegar udah ya. Ferry R Wibawa tadi udah belum sebenarnya. Slot PCI Pak. Slot PCI dan slot lainnya ya. Nah, ini kalau kalian senang mining itu biasanya haus akan slot PCI. Nah, ini slot tambahan lah, expansion slot istilahnya ya, slot ekspansi. Ada untuk VGA, PCI Express istilahnya, VGA yang panjang ini. Ada 2 ini ya, PCI Express.
Nah, ini 1 dan 2, berarti ini support untuk 2. Tapi biasanya yang full speed yang ini. PCI Express itu normalnya kecepatannya 16x. 16 kali kecepatannya 16x. Nah, biasanya yang atas sendiri ini biasanya itu yang 16x. Kemudian yang bawah ini biasanya 8x atau bahkan cuma 4x. Dicek saja biasanya kaki-kakinya tidak full sampai sini. Ya, kalau kalian cek secara fisik, tidak full dari ujung sampai ujung, tapi cuma separuh biasanya. Kalau cuma separuh, ini PCI Express 4x ya. 4x atau 8x. Kalau yang bagian ini, saya ganti laser lah. Pen gitu. Nah, ini kan kelihatan. Ini cuma sampai di sini nih kakinya. Di sini kosong, kopong nih. Itu berarti dia bisa dipasangin VGA di sini. Nah, kalau di sini rusak, bisa tapi nggak full speed. Ya cuma bisa nyala. Kalau ini juga namanya PCI Express, tapi PCI Express 1x. Biasanya untuk mining pakai 1x ini. Yang penting ada terhubung dengan VGA gitu aja. Nggak butuh kecepatannya, tapi butuh pemprosesnya. Kalau yang ini biasanya dalamnya ini kan 16x. Yang ini 16x. Nah itu dari atas ujung sampai ujung ini ada kakinya semua. Kalau ini yang tengah-tengah biasanya bolong. Kemudian ada ini yang beda sendiri. Ini slot jadul namanya slot PCI aja gitu. Nggak pakai Express dan lain sebagainya. Ya. Nah, ini cukup penting kalau kalian rakit komputer masang VGA itu dibaca lagi buku manualnya atau mungkin di sini juga ada tulisannya PCI Express berapa. Pasanglah VGA di 16x kalau cuma 1. Kalau 2 ya silahkan pasang di dua-duanya, tapi tetap saja speednya jarang yang ada 16 di sini 16. Motherboardnya mahal banget itu pasti kalau support dua-duanya 16. Pasti kalau kalian punya mau pasang 2 VGA, kalau pakai motherboard ya harga di bawah 3 juta. Ya motherboard 2 jutaan, motherboard 2,5 juta, apalagi yang 1 jutaan. Itu pasti yang satu 16x, yang satu syukur-syukur 8, paling cuma 4x. Ya, jadi kalau kalian pasang 2 VGA di sini ya kecepatannya sama-sama 4x, menurun kecepatannya sebenarnya, tapi pemrosesnya lebih kenceng. Atau mungkin 8 ya, 8 tambah 8 kecepatannya tetap 16x, tapi pemrosesnya menjadi 2 kali lipat. Yang 2 kali lipat cuma pemrosesnya, tapi kalau kecepatan busnya sama saja aslinya. Kecuali motherboard yang ekstrim, yang seri X mungkin ya, dua-duanya 16x, saya belum tahu ada nggak. Dua-duanya 16x ya itu luar biasa powerful. Pasti si nomor 2 ini kerjanya lebih keras. Nah itu ya yang perlu diperhatikan. Oh satu lagi yang perlu diperhatikan dalam merakit PC nomor 12. Nah, nomor 12 ini ada di sini nomor 12 ya. Dan di sini nih nomor 12. Ini kira-kira apa? Siapa ya yang belum ya? Yang belum lah. Siapa tadi yang belum? Paling juga pada tidur. Misalnya sudah Muhammadnya ada 4 ini ya. Oh 3 ada 3 Muhammad. Maulidan tadi. Tegar Erik belum? Wah ya Tegar Erik coba Tegar Erik. Nah Tegar Erik nomor 12 nya Pak. Nomor 12 ya Pak? Iya. Itu. Nomor 12 itu pin kipas ya Pak? Pin fan. Ya, betul. Pin kipas. Bukan pin pen ya, pin kipas gitu aja ya. Atau apa tadi kata Maulidan tadi tugunya ya. Tugu atau apa? Tiang untuk kipas. Nah, tiang untuk kipas ya. Nah, tiang untuk kipas ini ada yang 4, ada yang 3. Nah, in fan view. Nah, gini ada yang 3, ada yang 4. Nah, ini sampai 5 malah ya. Tapi nggak standar ini 5. Umumnya 4 dan 3 sih umumnya. Nah, ini umumnya ada 4 seperti ini. Ini nggak bisa kebalik. Kalau kalian punya 4, itu bisa dipasang di 3 dan sebaliknya punya yang 3 seperti ini, 3 bisa dipasang di 4. Bedanya apa? 3 dan 4. Kalau yang 3 itu sebatas PWM ya. PWM itu pulse width modulation. Ini ada tachometric sinyal untuk sinyal kecepatan saja. Tapi sebatas ya kira-kira dia muter segini kencang lah kira-kira gitu yang kalau yang 3 pin.
Tapi kalau yang 4 pin itu kita bisa memonitor. Nah, seperti ini 4 pin biasanya untuk apa? Ada PWM-nya. Biasanya yang 4 pin ini di CPU itu untuk memonitor kecepatan CPU, kecepatan kipas. Jadi bisa kita monitor seperti ini loh, kok nggak keluar ini. Nah, ini bisa kita monitor kecepatannya kipas. Nih, di sini contohnya kencang sekali nih ya. Oh, ini saya pakai ini Ryzen, pakai Ryzen. Belum ganti kipas, masih pakai kipas standar. Kalau yang Intel saya biasanya cuma 700-an karena pakai kipas aftermarket. Nah, ini kan kedeteksi ya, 1700 RPM. Cukup lumayan kencang juga ya. Biasanya. Nah, ini juga ada 2700 RPM, ini VGA-nya. Tapi kalau VGA biasanya nggak akurat. Karena VGA ini dia cuma pakai tiga kaki. Tapi kalau CPU ini biasanya cukup akurat, tapi 1700 RPM lumayan kencang juga ya, 1700 RPM. Jadi di sini ada perputaran kipasnya bisa kita baca. Nah, itu kalau 4 pin. Kalau kalian punya banyak kipas, nah di sini nanti akan ada banyak info. Ini 0% karena tidak saya pasang ya. Masih ada 3 slot yang nganggur, 3 slot kipas nih, fan PWM, ada 3 slot nganggur 0% karena tidak saya pasang. Karena saya pasangnya kipas-kipas jadul aja yang murah. Saya beli kipas yang murah meriah. Toh fungsinya sama saja ya. Ada RGB-RGB-an. Buat apa? Kipas ada RGB-an ya. Kecuali kalau RGB itu ada fitur baunya ya, ketika dinyalakan pakai warna oranye itu jadi nanti bau sate gitu. Nah, itu saya senang itu ya kipasnya. Dinyalakan warna hijau nanti ada bau apalah ya yang wangi-wangi atau apa itu bagus. Gitu. Nah, RGB bisa bikin tornado. Oh, ada satu lagi nih. 9A ini. 9A ini kira-kira apa ini? Ini biasanya di motherboard baru ini 9A ini. Hampir mirip yang di 9, tapi ini lebih panjang. Apa? Pernah lihat nggak? 9A ini. Hilmi, pernah lihat nggak yang 9A ini? Pernah nggak? Apa itu? Untuk apa ini? Itu untuk Lupa, Pak. Lupa ya, nggak apa-apa ya, lupa dulu nggak ingat, sekarang lupa nggak masalah. Itu adalah front panel untuk USB 3 front panel konektor. Itu ini ya, jadi ini bentuknya di sini. Ini juga nggak mungkin kebalik kalian masang karena ada jenggulannya, ada polisi tidurnya ini. Nah, ada polisi tidurnya di sini nih ya. Nah, jadi kalau kebalik ini akan ketanggok itu apa? Kepentok dengan milnya. Ini kan V-milnya kepentok dengan milnya nanti, colokan milnya. Nah, ini di sini juga ada. Nah, harus sesuai. Kalau kebalik dia nggak mungkin bisa dimasukkan. Nah, kurang lebih itu ya yang perlu diperhatikan dalam merakit PC. Yang lain itu kan kalian tidak akan merakit nomor 10 ini, tidak akan merakit nomor 6, tidak akan melepas nomor 6 ini juga. Nomor 5 itu paling sudah familiar lah ya, USB, VGA, HDMI, DVI, dengan audio. Nah, ini audio nomor 13 nih sudah familiar semua. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan mungkin? Ya. Kalau tidak. Ada nggak? Tanya, Pak. Oh ya, silakan Hilmi, gimana? Kalau pin prosesornya kayak 1 nanti kena efeknya apa, Pak? Oh ya, kalau pin prosesor mungkin patah 1 itu ya. Pin AMD itu ya, AMD Ryzen. Enter. Nah, ini kalau sampai kakinya, nah ini nggak cuma 1 nih ya, contohnya patahnya banyak. Wah, ini bagus sekali ini ya. Jadi kalau patahnya cuma 1 ya berdoa saja ya lah, tinggal berdoa kalian ya. Mungkin masih bisa dipakai sih kalau patah 1 ya, mungkin bisa dipakai. Tapi mungkin untuk instruksi tertentu biasanya langsung ngehang biasanya. Ngehang butuh di reset. Tapi kalau patahnya sudah seperti ini ya berdoa lah ya.
Berdoa mohon rezeki yang banyak gitu ya, mohon rezeki yang banyak, segera dilancarkan jodoh dan lain sebagainya. Nah, apalagi seperti ini ya, nah, beli baru lah ini. Sebetulnya kalau masih Padahal kita berempat belum nih. patah, Tadi kita mungkin berlima hanya kayaknya susah sebatas banget nanti. melengkung gitu, masih bisa kalian. Nah, masih sebatas kayak gini ini ya. Itu bisalah pakai pinset kalian pelan-pelan, jangan sampai patah ya, pelan-pelan, penuh perasaan gitu ya, diluruskan kembali ya. Jadi memang resiko dari prosesor PGA ya itu adalah patahnya pin ini. Kasusnya banyak sekali. Nah, apalagi seperti ini ya, ini tinggal sisiri saja ya. Tinggal buat lempar anak tetangga ini. Wassalam kalau sudah kayak gini. Jadi usahakan jangan sampai patah ya. Kalau cuma satu mungkin masih bisa digunakan. Mungkin loh ya. Tapi ketika nanti prosesnya sampai 100% tahu-tahu nggak, atau mungkin baru 50%, prosesornya kerja 50%, dia bingung loh, harusnya saya lewat jalur itu kok nggak ada jalurnya ya. Ya ngeheng lah. Jadi hati-hati ya kalau ngerakit Ryzen besok, kalau kalian mau ngerakit Ryzen ya. Karena sekarang Intel itu sudah menjadi komputer yang noob ya, lawan Intel, lawan Ryzen ya. Kalau nggak percaya, Intel ini sekarang harganya 50, semakin memerah saja. Ini lumayan agak naik, kemarin turun terus. 57 US dollar. Kalau AMD 81 ya, luar biasa naik ya AMD. Dulu AMD itu nggak nyampe 24. Saya sampai pengen beli dulu zaman kuliah itu, ada beli saham AMD, belinya di mana ya. Sekarang satunya sampai 81. Ya, Intel tadi cuma 57. Dulu Intel itu sampai 90, hampir 90. Berarti Intel memang dulu juara ya, tapi sekarang sudah dipecundangi oleh AMD. Jadi kalau kalian mungkin sekarang kok beli prosesor Intel saat-saat ini, itu pasti ditipu oleh sales. Saya yakin itu ditipu sales biar laku prosesornya. Karena memang Intel di dunia sekarang sedang terpuruk, dipecundangi oleh AMD. Memang itu faktanya ya. Nah, Intel yang terbaru pun generasi 11 itu tidak bisa berbuat banyak dengan AMD. Kalau mau lihat reviewnya, bukan reviewnya, kenapa bisa demikian itu di YouTube ada. Saya lupa YouTube-nya siapa itu ya. Bagus itu. Jadi kenapa kok bisa-bisanya Intel itu dipecundangi AMD sekarang ini. Yang masih di atas angin ya ini ya. 400 US dollar. Jauh ya, Nvidia itu luar biasa ya. 600, naiknya tinggi sekali. Dulu waktu AMD masih seharga di bawah 10 stoknya, Nvidia masih sekitar 200-an, sekarang luar biasa 600. Memang terkuat ya di antara Intel, AMD, Nvidia, itu terkuat adalah Nvidia karena memang inovasinya luar biasa Nvidia dari machine learning, untuk machine learning nggak cuma di game soalnya. Tuh. Jadi kalau merakit PC saya sarankan untuk saat ini pakailah Ryzen. Value for performanya lebih, and performanya masih lebih masuk. Oke ya, ada pertanyaan lagi mungkin? Nanti lanjut asisten, ini masih ada asisten. Tidak ada ya? Kalau minggu ini modul IT esensial nomor 7 chapter 2. Nanti dicek di situ, katanya ada video tutorial. Saya malah belum ngecek ya. Coba sebentar. Katakat ya. Chapter 2 sudah ngerjain belum? Nih. Tuh. Nggak bisa dikerjakan ya, harusnya ya. Modulnya nomor 7 chapter 2. Emang ada videonya ya di situ? Nah, ini cocok nih karena ini akan assembly rakit komputer. Oh, di sini sudah ada video. Wah, ini bagus nih. Ini baru nih.
Nah, ini ada step-stepnya. Nah, nanti ini untuk pelengkap ya. Nanti silakan lihat di sini. Ini ada ngerakit-rakitnya. Saya baru ngecek yang chapter apa maaf yang seri 7 ini. Oh, ada video-videonya di situ ya. Select power supply dan lain sebagainya. Nah, ini ada di chapter 2 materi kita, esensial ini. Nah, ini pasangnya. Ini orientasi CPU-nya harus benar. Cara buka pin-nya juga harus ada. Oke, nanti kalian bisa baca lihat sendiri di sini ya, di esensial kan sudah punya semua. Selanjutnya saya serahkan ke Mas asisten ini, monggo, Mas siapa? Mas Leon ya? Iya, Oke. hadir Pak. Silakan ya, Mas Leon, dilanjut dari saya cukup sekian ya. Selamat pagi, terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kembali Kak. Jadi gimana nih teman-teman? Dari penjelasan Pak Oyo tadi, teman-teman sendiri udah punya gambaran belum kalau misalnya kita mau ngerakit PC itu harus apa aja gitu loh yang ditentuin. Terutama untuk teman-teman cowok kan dengan kata-kata rakit PC itu udah nggak asing ya. Jadinya hal yang perlu diperhatikan dalam rakit PC sendiri itu nggak cuman berdasarkan prosesor atau VGA atau segala macam ya, banyak ya. Apalagi di komponen motherboardnya tersebut. Komponen motherboard kan banyak itu, nggak cuman yang dijelaskan Pak Uyo tadi. Kecuali kalau kita mau bikin PC dengan kebutuhan cuman buat server atau apa itu nanti beda-beda lagi gitu loh. Jadi yang untuk lagi tren sekarang mungkin ya PC ya standarnya buat game sih kalau menurut saya. Karena kalau buat standar game itu tuh untuk PC sebuah server itu juga udah bisa. Kalau nggak PC yang buat low end sampai medium gitu malah justru lebih baik buat PC game. Selanjutnya saya mau ini dulu present screen. Tab window. Mas Reja bisa bantu share screen nggak? Soalnya punya saya malah error. Oh, bisa. Oke. Ya, sudah kelihatan ya teman-teman? Sudah Mas. Oke. Jadi langsung aja ke mainboard, Mas Reza. Di sini motherboard tadi sudah dijelaskan secara detail sama Pak Uyo. Saya cuman ingin
melanjutkannya saja. Dia tuh berfungsi sebagai tempat memasang komponen-komponen lainnya ya. Di sini kan banyak ada komponen untuk memasang CPU, ada RAM, ada SSD dan segala macam. Selanjutnya saya akan menjelaskan cenderung ke tipe-tipenya sih, ke jenisnya. Boleh ke slide 3. Nah, di motherboard ini dia memiliki jenis-jenis ya. Untuk jenis-jenis yang sedang populer pada tren sekarang tuh ada eATX, ATX, Micro ATX, dan Mini ATX. Nah, di eATX sendiri ini untuk motherboard yang ukurannya paling besar. Dia tuh menawarkan slot RAM yang sangat banyak. Di sini bisa dilihat ada slot RAM-nya tuh 8 ya, ada 8 slot RAM. Sehingga user itu dia bisa menambah lebih banyak memori. Terus motherboard eATX ini pilihan sangat bagus kalau misal kalian membutuhkan komputer yang cukup bertenaga atau apa ya, kayak ibaratnya rendering, video processing ataupun bermain game, ini sangat cocok banget. Untuk ukuran motherboard paling besar kalian juga kalau mau rakit PC itu juga memerlukan casing yang besar juga ya, harus disesuaikan lah pokoknya. Selanjutnya untuk yang kalangan menengah-menengah aja itu biasanya ada ATX sama Micro ATX. Saya akan jelaskan yang ATX dulu. Nah, misalnya di ATX ini yang seri lagi ngetren tuh kalau nggak salah B450M Pro kalau nggak salah. Di situ tuh dia keunggulannya tuh seperti kayak menyediakan slot PCIe dan setidaknya 4 kali slot ini ya, ada 4 slot RAM ya. Di sini ada 4 slot RAM dibandingkan dari slot eATX, dia ibaratnya setengahnya lah. Tapi di sini slot PCIe-nya juga ada 4, sama kayak seperti slot eATX. Terus di sini juga mempunyai apa ya, kayak banyak port SATA dan port penyimpanan lain. Bahkan motherboard ATX ini bisa dibilang kelas atas lah, memiliki 3 hingga 4 slot PCIe X16 kalau bisa dilihat di sini. Di sini kurang jelas ya. Selanjutnya ada Micro ATX. Jenis Micro ATX ini juga sangat populer. Jadi di seri B450 itu kan beda-beda ya. Ada yang ATX, ada yang Micro ATX. Jadinya kalau yang Micro ATX dia ada juga yang seri yang B450, kalau nggak salah seri Basoka kalau nggak salah. Dia tuh cenderung lebih kecil dari ATX, terus memiliki keunggulan dibandingkan dari motherboard ATX-nya sendiri. Karena dia ukurannya lebih kecil, dia tuh performa atau fitur-fiturnya tuh malah lebih unggul. Jadi dari segi fitur-fitur dia lebih unggul, dari segi harga dia juga lebih terjangkau. Jadi untuk rekomendasi saya lebih merekomendasikan menggunakan Micro ATX ini ketimbang ATX. Tapi tergantung selera kalian juga untuk kebutuhan apa dulu gitu. Kalau misalnya budget kalian emang gede, ya sekalian ATX saja. Soalnya kan PCIe-nya kan slotnya cuma 2 di Micro, sedangkan di ATX ada 4. Nah, yang terakhir ini ada Mini ATX ya. Orang ngomong kayak kowe, Mini ATX ini motherboard yang paling kecil ya. Beberapa keunggulan dari motherboard ini selain ukurannya, dia juga hemat ruang. Jadinya kalian kalau misal beli casing yang standar atau yang pas-pasan gitu bisa aja masuk gitu loh. Jadi nggak perlu casing yang gede-gede juga. Jadinya kan hemat ruang gitu kan, kalian mau taruh di meja atau di apa gitu. Terus papannya itu apa ya, dapat digunakan dalam banyak hal yang dirancang untuk motherboard ATX sendiri, varian ATX lainnya jika diinginkan. Selanjutnya kita akan mengarah ke prosesor. Jadi ingat ya, komponen paling utama itu kan kita harus menggunakan motherboard. Motherboard itu kan dia sebagai ini ya, sebagai jantung kalau sebuah komputer tuh, dia sebuah jantungnya. Sedangkan prosesor ini dia sebagai otak. Jadi kalau misalnya di dalam manusia kalau kita berinteraksi juga kita kan membutuhkan otak kan.
Jadi ibaratnya otak sentral ini terbuat digunakan di dalam sebuah komputer. Terus pengertian CPU ini sendiri dia tuh kayak hardware yang memiliki tugas untuk menerima atau enggak melaksanakan perintah lah dari data dari perangkat lunak. Terus karena merupakan pusat pengolahan data dalam sebuah komputer, prosesor ini sering disebut CPU. Cepat atau lambatnya kinerja sebuah komputer juga ditentukan dari kualitas dan teknologi CPU yang digunakan. Jadinya misalnya CPU sekarang tuh kalau nggak salah untuk Intel dia tuh udah sampai i9 ya kalau nggak salah. Terus i7-nya sendiri dia udah sampai 11.000 series kalau nggak salah. Nah itu ngajar kok. yang perlu diperhatikan untuk beli prosesor atau memilih prosesor itu tuh kita ini ya. Pertama kita lihat generasinya. Generasi dari prosesor tersebut tuh udah di atas atau menengah atau udah ketinggalan gitu loh. Untuk yang Intel setahu saya kalau i7 7000 series itu masih worth it sih. 7000 series ke atas gitu loh. Kalau AMD sendiri kalau saya prefer ini menggunakan AMD karena saya juga cari-cari tahu perbandingan tentang AMD sama Intel sendiri. Kemarin saya bandingin kalau nggak salah Intel 5 yang 10.000 series saya bandingin dengan Ryzen 3 3300 kalau nggak salah. Itu tuh kalau untuk masalah thread sama core itu tetap menang yang Intel. Kalau masalah kinerja, powerful, kalau kita mau pengen yang barbar gitu, powerfulnya tetap milih AMD. Jadi saya lebih prefer ke AMD sih. Selain sekarang lagi kayak lagi di atas daun kan udah ngalahin Intel, dia bagus lah untuk AMD. Kalau untuk prosesor saya tetap AMD sih kalau daripada Intel. Terus CPU dia tuh juga memiliki komponen di dalamnya, nggak cuman motherboard yang memiliki komponen ya. CPU dia juga memiliki komponen yang sudah dijelaskan sama Pak Yo tadi. Dia kalau ada dua tipe kan, LGA sama PGA. Kalau PGA tadi kayak ada tiangnya gitu kan. Kalau LGA dia polos. Komponen di dalam prosesor itu ada unit control sendiri. Dia tuh kayak fungsinya tuh sebagai mengatur jalannya program. Lebih ke kayak ngatur jalannya program gitu. Kayak komponen ini terdapat dalam semua CPU. Salah satu tugas dari unit control itu mengambil instruksi dari memori utama dan menentukan jenis instruksi tersebut. Jadinya dari hasil pengolahan data yang dibawa oleh unit ke memori itu nanti disimpan dan pada saatnya akan disajikan ke alat output. Itu tugas utama dari unit control. Sebenarnya banyak tugas unit control, nggak cuma itu. Tapi saya menjelaskan secara garis besarnya aja. Selanjutnya ada register. Kurang. Ini masih bahas komponen di dalam prosesor ya. Tadi ada unit control, terus ada register. Register itu dia tuh merupakan alat penyimpanan yang berukuran kecil. Dia tuh kecil, terus memiliki kecepatan akses yang cukup tinggi. Fungsi dari register itu kayak dia lebih tepatnya ke menyimpan data sih. Kalau yang unit control tadi kan dia kayak mengolah data. Kalau yang register dia untuk menyimpan data. Terus memori yang digunakan juga bersifat sementara ya, kalau nggak volatil. Biasa digunakan untuk menyimpan data yang sedang diolah untuk pengolahan selanjutnya. Terus yang ketiga ada ALU atau bisa dibilang arithmetic logic unit. Dia tuh merupakan CPU yang tugasnya, kalau ALU ini kalau nggak salah tugasnya melakukan ini sih kayak operasi aritmatika dan operasi logika berdasar instruksi gitu. Kita kan juga kalian pasti juga pernah belajar kayak
apa ya, kayak logika UGM bar ki yang ada mewas di sih. informatika tuh gimana. Nah, Bar di bodo situ langsung was di UGM. ALU sendiri dia tuh memprosesnya tuh Bar bodo operasinya was. tersebut. Sopo? Terus tugas utama ALU Oh. sendiri Terus itu Mas baca ada kemudian barber. ya tadi ya menghitung semua perhitungan aritmatika tapi yang sesuai dengan instruksi programnya tersebut. Jadi kalau misalnya kita mau program ini ya dia bakal memprosesnya yang ini juga gitu loh. Terus ALU juga Makanya Dewi melakukan kayak semua ketinggalan, operasi coy. aritmatika dengan dasar penjumlahan sehingga sirkuit elektronik yang digunakan itu bisa disebut dulu tuh apa ya? Disebut adder kalau nggak salah. Itu buat melakukan sistem operasi aritmatika dengan dasar penjumlahan. Mesti Amikom ini. Sebenarnya banyak, nggak cuman adder ya, cuman saya cuman menjelaskan satu aja. Kan kalau adder kan buat penjumlahan, ada yang buat pengurangan segala macam. Selanjutnya saya akan menjelaskan di bagian RAM. Nah, RAM ya, kita nggak asing ya sama RAM. RAM tuh kalau di komputer tuh malah penting banget. Apalagi untuk komputer yang yang udah mid gitu, kita juga perlu membutuhkan RAM yang 16 kalau nggak 8 lah. Kalau untuk 4 gitu saya udah nggak recommended lagi sih. Soalnya RAM itu kan tempat penyimpanannya juga ini ya, sementara ya, apa sih istilahnya, kayak volatil gitu. Terus kalau misalnya listriknya mati ya udah hilang memori yang kita mau mau cari gitu, mau akses itu hilang. Jadi RAM ini dia sebagai apa ya, kayak perantara atau proses cepat atau enggaknya sebuah komputer sih kalau menurutku. Jadi kalau misalnya nggak ada RAM ya nggak tahu bisa jalan atau enggak. Cuman ya kalau bisa jalan pasti bakal lambat banget lah. Terus struktur RAM ini juga dia ada 4 ya, dibagi menjadi 4. Dia tuh berfungsi sebagai input storage, program storage, working storage, sama output storage. Nah, input storage sendiri itu tuh buat menampung ini ya, masukan yang dimasuki dari alat input. Itu struktur RAM yang jadi input storage. Terus yang program storage itu kalau nggak salah dia menyimpan instruksi program yang akan diproses kalau nggak salah. Dia tuh jadinya lebih ke instruksinya. Kalau yang input storage dia kan lebih ke inputannya, ke masukannya. Kalau yang program dia lebih ke instruksi. Selanjutnya yang working storage dia lebih ke pengolahan kalau nggak salah. Jadi dia tuh kayak bagian dari memori, bagian dari RAM yang bertugas untuk menyimpan data yang akan diolah dan hasil pengolahan. Dia lebih ke cara pengolahannya tuh gimana. Terus output storage dia tuh kalau output ya berarti keluaran ya. Dia tuh berfungsi untuk menampung hasil akhir berarti dari data yang akan ditampilkan ke perangkat output. Itu tadi ada struktur RAM ya. Selanjutnya ada jenis-jenis RAM. Tadi sudah disinggung sama Pak Uyo, jenis-jenis RAM. Untuk menentukan kecepatan RAM atau enggak itu kita bisa dilihat dari RPM ya, sama DDR RAM, Double Rate Random Access Memory. Itu juga kita perlu perhatikan untuk merakit sebuah PC. Sekarang tuh eranya RAM tuh bisa sampai DDR berapa? DDR5, DDR6 kalau nggak salah. Itu udah di atas angin. Ibaratnya kalau untuk PC high dia bisa masuk. Tapi kalau untuk RAM sendiri itu juga tergantung motherboardnya. Jadi sebelum kita menentukan apa itu RAM, apa itu prosesor dan sebagainya, kita juga harus memperhatikan motherboardnya. Jadi di sebuah motherboard kan dia beda-beda nih slotnya. Gimana cara cari tahunya? Kalian misalnya mau beli motherboard yang ini, kalau saya gini menilainya tuh dari segi seri. Jadi motherboard kan banyak serinya, ada seri A, ada seri H,
ada seri A, ada seri B, ada seri H, ada seri Z, ada seri X kan. Nah, kalau untuk yang mainstream itu bisa dikatakan kalian bisa pakai yang H kalau nggak A ya, itu mainstream banget motherboard yang udah lama banget kita gunain. Kalau misalnya untuk motherboard yang lagi apa ya, bagus-bagusnya mungkin ya nggak bagus-bagus banget, cuman lagi medium-mediumnya lah gitu. Kita menggunakan seri B. Jadi seri B di sini kan banyak. Misalnya kalian mau beli seri B yang tadi sudah saya sebutkan B450M Pro. Nah, gimana cara kalian lihat spesifikasinya agar slot-slotnya tuh kita ngerti ini slotnya tuh untuk DDR-RAM yang keberapa sih, untuk ada PCIe-nya enggak sih atau apa gitu, kita bisa cari tahu. Misalnya kalian beli, gampang ya nyari taunya sebenarnya. Kalian misalnya beli ini ya yang merek MSI gitu. Habis itu kalian search aja di Google MSI, tulis seri motherboard kalian, dia pasti di bagian atas searching Google dia tuh bakal langsung nampilin spesifikasinya di website MSI tersebut. Tinggal dibuka aja, terus lihat spesifikasi. Nah, di situ kalian tahu, oh di sini tuh ada 4 slot RAM, ada segala macam gitu. Jadinya untuk menentukan mau merakit PC, kalian tuh harus menentukan motherboardnya dulu. Habis itu nanti yang lainnya mengikuti. Soalnya di prosesor sendiri ada beberapa yang nggak support sama Intel. Misalnya kalian mau beli Intel Gen 6, Gen 7 untuk motherboard yang B60 gitu, dia udah nggak support. Dia supportnya Intel 8 ke atas kalau nggak salah, generasi 8 ke atas. Jadi itu juga harus diperhatikan. Balik lagi ya ke RAM tadi, jenis RAM tuh banyak sekali. Dia ada dynamic RAM. Dynamic RAM tuh ya RAM yang ini ya, yang apa? Yang normal-normal aja ya, yang standarnya. Saya akan kayak berfokus sama DDR-RAM-nya sendiri. DDR-RAM kan lagi ngetren-ngetrennya untuk RAM sekarang. Jadi teknologi ini dia lanjutan dari SD-RAM. Terus dia tuh juga memiliki generasi dari DDR-RAM tersebut. Ya tadi seperti saya tadi bilang, generasinya tuh bisa sampai DDR6 kalau nggak salah. Jadi itu penting ya kalau misalnya kalian mau rakit PC. Misal itu juga harus kompatibel sama motherboard yang sudah saya bilang tadi. Terus kecepatan RPM itu juga kalian harus RPM, MHz itu juga kalian harus perhatikan. Sekarang tuh RAM yang kecepatannya normal-normal untuk gaming atau enggak untuk rakit PC sederhana itu kayaknya 266 MHz itu udah cukup. Itu kalau enggak slot, misalnya kalian punya 2 slot ya, saya lebih menyarankan menggunakan yang 2 kali. Misalnya kalian mau masang nih yang 8 GB. Nah, kalian mending beli RAM yang slotnya 2 kali 4. Nah, itu kenapa? Karena kinerja RAM tuh kalau misalnya dibagi 2 dia lebih efisien gitu loh, ketimbang langsung yang 8 gitu. Tapi juga ada ininya juga sih, saling ada jelek atau bagusnya sih dari 8 langsung, kalau enggak 2 kali 4 itu. Kalau 2 kali 4 tuh bagusnya tuh dia kerjanya jadi ini ya, dibagi-bagi ya. Kalau 8 itu dia bagusnya untuk powernya, untuk dayanya dia lebih hemat gitu. Sedangkan yang di 2 kali 4 itu dia lebih boros. Tapi kalau untuk kinerja kan saya lebih pentingin kinerja daripada power ya. Kalau power tuh bisa diakalin pakai power supply nanti. Jadinya ya tetap yang slot 2 sih, yang 2 kali 4 kalau enggak 2 kali 8 kalau mau beli RAM. Jadi gitu. Terus selanjutnya tuh next slide boleh Mas Reja. Nah, selanjutnya tuh hal yang perlu diperhatikan tuh soal penyimpanan ya, hard disk. Hard disk di sini tuh penting banget. Kalau ya sekarang emang sih eranya SSD, tapi hard disk tuh juga harus ada kalau menurut saya. Soalnya kan kalau SSD dia tuh prefernya ke operating system ya. Jadi kalau misalnya kalian install Windows,
rekomennya emang di SSD tersebut karena SSD sendiri dia memiliki read and write tuh lebih cepat gitu loh. Nah, ya buat sistem benar kayak Windows segala macem. Kalau nggak kalian mempunyai game-game yang berat seperti apa yang sekarang ngetrend kayak Genshin atau GTA gitu, mending di SSD soalnya proses rendernya lebih cepat. Kalau hard disk ini ya hard disk tuh ya pada dasarnya juga buat nyimpen juga, cuman kecepatannya tuh kalah jauh banget sama SSD, apalagi SSD yang NVMe. Sekarang kan lagi apa ya? Bukan sekarang lagi sih, dari dulu pun dia juga udah mendominasi banget SSD NVMe. Mahal. Jadi kalau mau beli SSD atau hard disk itu juga kalian harus perhatikan di slot mainboardnya, motherboardnya. Nah itu kan misalnya ada nih slot motherboard yang misalnya yang H, kalau enggak yang A itu seri H, kalau enggak seri A dia tuh ada slot SSD, tapi itu dia cuman supportnya slot yang SATA bukan NVMe. Itu ya nggak masalah sih sebenarnya. Cuman kalau misalnya mau beli yang sekalian, yang jangan nanggung-nanggung lah, mending belinya tuh yang udah ada support slot NVMe gitu loh. Jadinya untuk kinerja dari komputer tersebut juga lebih enak, lebih cepat, buka kalau mau nyalain komputer gitu lebih cepat, kalau mau restart juga lebih cepat karena operating sistemnya ada di SSD tersebut. Terus kalau HDD ya itu benar, bootingnya hitungan detik. Kalau HDD sekarang tuh yang paling bagus WD Black kalau nggak salah. Dia tuh RPM bisa sampai, kan kalau yang WD Blue kan dia 7.200 ya. Kalau yang WD Black tuh saya kurang tahu RPM-nya sampai berapa, cuman dia yang katanya yang lagi bagus sih. Kalau SSD tuh yang lagi bagus tuh XPG, iya kalau nggak salah XPG kalau nggak salah. Kalau HDD yang baru bagus-bagusnya tuh WD. Kalau mau beli yang apa ya kayak menengah ke bawah, kalian bisa beli yang Seagate, Barakuda, itu yang 500 GB juga terjangkau sih, udah lumayan sih. Kalau nggak beli yang WD Blue, itu kalau hard disk. Selanjutnya Mas. Nah selanjutnya di sini ada kartu grafis penting ya ini. Ya menurut saya nggak, kalau misalnya tergantung kebutuhan PC deh. Kalau PC-nya cuma buat kuliah, ngerjain tugas, segala macem, kalian bisa ngandelin GPU yang ada di prosesor atau bisa dibilang VGA on board lah. Kalau misalnya kalian mau kerja, ada kerjaan kayak freelance, ngedit segala macam, video editing, YouTuber, gamer, nah kalian bisa nih menambahkan VGA card ini. VGA card udah pada ngerti ya, kalian kan pasti ngikutin berita kalau VGA lagi mahal-mahalnya kan karena dibuat ini itu. Nah, kalau untuk pemilihan VGA tersendiri itu sebenarnya ya selera sih. Ada orang yang hobi banget nih ngerakit PC, dia tuh sampai saking keasikan yang ngerakit PC, dia tuh sampai ini habis duitnya karena saking enaknya. Tapi VGA-nya tuh belum kebeli karena mahal banget. Ujung-ujungnya dia jual semua rakitan PC-nya tersebut cuman buat VGA doang gitu loh. VGA-nya udah dapat dia jual karena apa? VGA ini kan juga penting ya kalau buat apalagi di dunia game, di dunia rendering, di dunia video processing itu penting. Jadinya sayang banget kalau misalnya sebuah PC itu nggak ada VGA-nya tuh benar-benar sayang sih. Walaupun VGA-nya itu bisa dibilang cuman pakai Radeon, kalau enggak GTX yang 750 itu nggak masalah sih. Yang penting ada gitu loh, bisa nge-backup si prosesornya sendiri buat nampilin grafis lah, gambar. Bagus lagi kalau misalnya dari prosesornya itu kalian udah punya yang namanya VGA on board, terus kalian tambah lagi di VGA ininya, VGA eksternalnya. Jadi kerja VGA tersebut jadi 2 kali gitu loh.
Jadi saling bantu. Walaupun ya onboardnya cuman VGA-nya Intel HD, cuma ya itu udah lumayan buat bantu sih. Misalnya VGA-nya 1050 Ti itu udah bantu banget sih kalau menurutku. Jadi itu. Selanjutnya yang terakhir ada power supply. Untuk power supply sendiri sebentar. Tapi bentuknya apa ya? WD Black. Nah, untuk power supply sendiri dia tuh apa ya? Penting sih kalau misalnya sebuah PC nggak ada power supply ya gimana mau hidup gitu loh. Sedangkan dia tuh sebagai catu daya ya. Indo urung. Terus biasa komponen power supply ini bisa ditemukan pada casing komputer. Jadi untuk menentukan casing itu tuh dia ada yang namanya, misalnya kalian beli casing nih, ada yang udah termasuk power supply, ada yang belum. Jadi gitu. Kalau saya pribadi mending beli casing yang kosongan sih, terus PSU-nya beli sendiri. Soalnya apa? Semakin tinggi VGA yang kita pakai, itu powernya tuh pasti semakin gede. Misalnya kita mau pakai VGA yang apa ya, misalnya 3090 gitulah, power supply-nya dia juga harus gede. Kalau nggak gede dia nggak bakal ngangkat isinya, nggak bakal hidup. Biasa kalau power supply nggak ngangkat, misalnya kita lagi main nih, lagi ngidupin PC segala macem gitu kan, terus tiba-tiba kalian menggunakan power supply yang 400 watt gitu, misalnya 400 watt doang, terus VGA kalian bisa dibilang 2000 series lah, misalnya 2070. Nah itu kan bisa dibilang nggak cukup ya kalau masalah tegangan. Biasanya permasalahannya tuh biasanya blue screen dulu. Blue screen habis itu tahu-tahu komputer kalian mati, udah gitu kalau masalah nggak kuat daya. Regane piro mau $55. Terus fungsi dari power supply ini tuh ya tadi ya kayak memberikan daya arus listrik ke komponen hardware. Terus dia juga sebagai energi listrik yang berasal dari luar membentuk AC namanya. Kalau apa ya, alternating current tuh AC. Ketika energi listrik masuk ke dalam power supply, dia tuh kayak dikonversi menjadi DC. Berarti awalnya tuh berbentuk AC, terus di-convert menjadi DC. Kalau misalnya udah masuk ke listrik. Terus daya DC inilah yang kemudian disalurkan ke semua komponen yang ada dalam casing komputer. Kalau nggak dalam motherboard itu juga butuh. Jenis-jenis power supply itu banyak. Dia tuh ada power supply 80. 80 itu ya udah lama banget sih sebenarnya nggak dipakai. Yang sekarang yang lagi hype itu ATX sih. Karena dia ngikutin seri motherboard. Misalnya motherboardnya itu ada ATX, power supply-nya juga lebih mending ATX gitu. Ciri-cirinya tuh dia memiliki 20-24 terminal output biasanya. Terus memakai daya yang lebih besar. Nah ini yang penting kayak ketika PC di shutdown, power supply itu juga akan mati sepenuhnya. Jadinya nggak bakal nyala lagi. Soalnya ada beberapa yang dia masih nyala power supply-nya kalau udah di shutdown. Komponen di power supply itu banyak ya. Kalau nggak salah tuh ada dioda, kapasitor, resistor, transformator. Banyak sih. Ada yang pakai LED juga. Terus yang paling penting tuh ada IC regulatornya juga. IC regulator tuh yaitu fungsinya buat mengatur tegangan ya pada rangkaiannya. Terus ada transformator, dia tuh digunakan kayak lebih ke memindahkan tenaga listrik sih dari dua rangkaian listrik yang berbeda. Terus kalau diodanya sendiri dia saya rada lupa, kalau dioda itu kalau nggak salah ada dua kutub, anoda sama katoda. Berarti dia tuh kayak, kalau nggak salah ya, dia tuh buat menghantarkan arus listrik kalau nggak salah. Terus kapasitor dia tuh dia lebih ke penyerahan, kayak ngasih dari tegangan arus DC ke arus
dari tegangan arus AC ke tegangan arus DC. Dia tuh kayak tahap penyempurnanya lah di kapasitor tersebut. Terus yang terakhir ada resistor. Resistor itu kalau nggak salah dia buat membagi tegangan kalau nggak buat batasin arus listrik yang masuk lah, sehingga dapat mengontrol perangkat-perangkat keras yang ada pada motherboard. LED sendiri ya buat ya itulah ya. Buat misalnya kalau ada RGB kan lagi ngetrend tuh, power supply RGB. Dan dari teman-teman ada yang mau ditanyain? Waktu juga tinggal 2 menit. Oke. Pak Uya udah live ya? Ya udah, kalau misalnya nggak ada yang ditanyain lagi, saya cukupkan aja perkuliahan pada pagi hari ini. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih, warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Oke.